teman-teman, selamat datang kembali di Perspektif Talk, tempat kita belajar dari berbagai macam sudut pandang. Pada kesempatan kali ini ada narasumber kita, Saudara Anom. Kita akan membahas tentang Bali dan Hindu. Kita akan membahas banyak sekali tentang Bali dan nanti apakah benar agama Hindu yang ada di Bali ini sekarang merupakan agama Hindu yang sebenarnya begitu. Jadi kita mulai saja. Topik yang pertama, kita akan bahas tentang Bali terlebih dahulu. Mungkin kita akan tanyakan kepada narasumber kita, bagaimana sih sejarahnya Bali ini sebelum ada kemerdekaan Indonesia dan ada agama Hindu di Bali ini. Apakah memang dari awal seperti itu atau bagaimana? Bisa dijelaskan sedikit tentang sejarah Bali dulu mungkin. Baik, terima kasih kesempatannya. Pada saat ini kita coba untuk berdiskusi tentang Bali sebelum adanya agama, bilanglah kita sebelum agama Hindu itu mulai dikenal. Ya. Mulai dikenal oleh orang Bali. Sebelumnya kan kita tetap memiliki keyakinan bahwa semua tempat di Indonesia atau di Nusantara ini kan sudah memiliki keyakinan lokal. Ya. Lalu mulai dalam konsepsi agama muncul keinginan untuk diakui, karena sebelumnya kan cuma diakomodasi dalam aliran kepercayaan. Dulu sebelum agama Hindu diakui di Indonesia, itu kita kenal kan cuma ada dua agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam dan Kristen. Ya. Beberapa orang cendekiawan kita seperti Pak Gusti Bagus Sugriwo dan kawan-kawan, Pak Doster dan lain sebagainya itu ingin bagaimana keyakinan yang dianut oleh orang Bali itu diakui oleh negara sebagai sebuah agama. Karena yang kita lakukan sebelum-sebelumnya memang sudah melakoni keyakinan, seperti kita berpacara, sembahyang, itu sudah dilakukan. Cuman bagaimana mendapat pengakuan sebelum tahun 50-an itu, bagaimana mendapat pengakuan dari negara. Berarti pada awalnya sebelum ada kemerdekaan di Indonesia ini bahkan banyak sekali ada aliran-aliran kepercayaan gitu ya. Ya, banyak. Ada aliran kepercayaan dan agama yang memang benar-benar sudah ada itu hanya Kristen dan Islam gitu ya. Yang sudah diakui. Yang sudah diakui oleh negara. Kalau masalahnya tempat, misalkan di Bali itu punya keyakinan sendiri. Bagaimana Tuhannya siapa? Entah dulu dalam beberapa lontar kita ada menyebutkan Sang Hyang Tita, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Licin dan lain sebagainya. Itu adalah Tuhan tertinggi. Seperti di Kaharingan menyebut Sang Hyang Ranyin Hatala, di Sunda Wiwitan Batara Guru, dan sebagainya. Itu kan sebutan, anggaplah Tuhan tertingginya di sana. Nah, artinya berarti Hindu itu hanya sebagai alat untuk bisa diakui di negara Indonesia gitu berarti mungkin. Gini. Pada awal kita berbicara dulu pengusulan sebuah agama. Ketika kita ambil di sini contohnya agama Hindu pada tahun 50-an sudah, dari sebelumnya dari tahun 20-an. Di tahun 20-an 20 itu 1920. Ya, 1920 sudah mulai bergerak untuk bagaimana kita diakui agama Hindu, bukan agama Hindu pada saat itu, tapi keyakinan orang Bali diakui sebagai sebuah agama di negara ini. Pada saat itu beberapa cendekiawan kita sudah seperti Jakarta sudah menemui Menteri Agama, tapi di situ mentok karena kita belum satu persepsi. 1920 belum merdeka berarti itu? Belum. Pada saat itu sudah ada menteri? Sudah ada kementerian kan pada saat kementerian yang Belanda gitu misalnya? Ya, masih di bawah. Dulu namanya kalau tidak salah itu KARI, Kementerian Agama Republik Indonesia atau gimana gitu. Itu. Terus pada tahun 50-an mulai lagi sudah ada DPR dan sudah struktur sudah mulai terbentuk. Baru muncul Pak Bagus Sugriwo, Pak Doster dan sebagainya mengusulkan lagi bagaimana keyakinan pada saat itu yang sempat dia ketahui, yang sempat baca juga
usulannya adalah agama Tirta. Namanya adalah Ya, agama Tirta awalnya. Awalnya. Tapi ditolak lagi karena kita memakai di Indonesia itu pakai pakem, dibilang dah agama Abrahamik, bagaimana siapa nabinya, kitab sucinya apa gitu. Pada saat itu mentok lagi. Terakhir ketemu dengan Pak Presiden Soekarno di Istana Tampak Siring, beberapa orang ketemu di sana dan lupa namanya siapa. Di situ mereka bertemu, cendekiawan-cendekiawan kita ketemu terus mengusulkan lagi. Yang diusulkan pada saat itu adalah agama Hindu Bali. Namanya agama Hindu Bali. Ya, Hindu Bali. Oke. Tetapi di situ juga masih di antara para cendekiawan masih ada perdebatan. Belum satu visi. Belum satu visi juga apakah Hindu Bali atau agama Bali Hindu. Oke. Oh, gitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang bahasa Hindu Bali apa Bali Hindu, Ya. itu dalam konteks kebahasaan juga diterangkan, diterangkan gitu. Ya. Ketika berbicara Hindu Bali, berarti agama Hindu yang ada di Bali. Ya. Tapi ketika berbicara Bali Hindu, Adalah keyakinan agama Bali yang mulai masuk ke arah Hindu. seperti agama Hindu. Oh, oke. Wah, ini informasi ini mungkin tidak banyak yang tahu gitu. Bahkan saya sendiri pun juga belum tahu gitu. Nah, berarti memang ada banyak. Nah, ini pertanyaan, apakah ada banyak keyakinan atau satu keyakinan saja yang ada di Bali dulu gitu, sebelum ingin dilebur menjadi satu agama Tirta atau agama Bali Hindu atau Hindu Bali itu apakah ada banyak keyakinan di Bali atau seperti apa? Kalau dibilang banyak keyakinan kan zamannya kerajaan itu sudah ada. Sebelum Empu Kuturan mempersatukan menjadi 3 itu. Sekta-sekta itu kan banyak. Ya, ada 9 sekta kalau nggak salah ya. Terus dilebur menjadi 3. Nah, setelah itu masyarakat Bali sudah melakukan persembahyangan dan sebagainya. Kita lepaskan masalah sekta dan lain sebagainya, ingin sebuah pengakuan saja dulu, kayak kalau tidak salah yang baca di situ. Mereka ingin sebuah pengakuan apa yang diyakini dilakukan oleh masyarakat Bali itu ingin diakui. Gitu. Karena ini adalah masalah kepentingan politis dan lain sebagainya pada saat itu. Okay. Bagaimana dulu Kementerian Agama tidak ada orang Hindu atau orang Bali yang beragama lokal Bali sebagai pegawai, sebagai apa di situ. Yang boleh adalah, mohon maaf saja, boleh pada saat itu yang sempat yang baca adalah kawan-kawan yang memiliki agama di kolom KTP-nya. Oh gitu. Iya. Sedangkan orang-orang Bali belum memiliki agama pada saat karena itu. di situ masih dianggap aliran kepercayaan. Oke. Nah, kalau tadi sempat dibilang sekte gitu ya. Apa benar nggak informasi yang tak baca tuh ada 9 sekte sebelum dilakukan peleburan di Pasamuan Agung kalau nggak salah ya. Nah, 9 sekte itu berarti ada 9 jenis keyakinan atau 9 jenis agama lah bilang misalnya sekarang seperti itu, atau bagaimana sekte itu mungkin bisa didetailkan. Kalau kita berbicara masalah agama itu kan pegangan. Okay. Karena konsep agama sekarang sudah berbeda dengan konsep agama pengertiannya, kita bilang. Pengertian agama itu kan kalau kita berbicara dari anggaplah dari bahasa Sanskerta, dari apa itu kan berarti agama suatu artinya tidak gampang, itu yang tidak pergi, artinya suatu yang berkelanjutan, diturunkan, ditradisikan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang sudah mengacu, yang lihat mengacu pada arti dari religi. Oh gitu ya. Okay. Itu berbeda. Beda artinya. Oke, nanti kita bahas itu. Gitu. Oke. Kalau agama itu sendiri kan ageman, berarti apa yang diyakini dipegang oleh seorang masyarakat itu yang diyakini itu sebagai sebuah agama. Seperti misalkan orang ageman pada saat 9 sekta itu dibilang agama, bisa saja karena dia dalam istilah di situ ada Siwagama, Wesnawagama, Soragama, Ganapati, Gama itu kan pegangan agama, agem. Gitu. Jadi dia memiliki satu, misalkan dari pahamnya Berawa gitu ya. Yang tertinggi adalah Sang Hyang Berawa. Gitu. Dari sekta Ganapati yang tertinggi adalah Ganapati itu Gana. Gitu. Dari segi Siwa yang paling tinggi. Berarti itu
agaman gitu ya, agaman itu tidak lepas gitu ya artinya ya. Nah itu yang dibilang sekte-sekte itu adalah itu berarti ya kepercayaan ya, aliran kepercayaan yang dijadikan dasar-dasar untuk menjalani hidup mungkin gitu ya. Oke. Karena perkembangan agama sendiri sebelumnya kan, kalau kita berbicara masalah perkembangan agama, awalnya kan dari keyakinan dulu. Dari keyakinan, bagaimana orang yakin melakukan, contohlah perkembangannya dari animisme, dinamisme sampai akhirnya muncul agama. Kenapa orang anggap ada orang Bali beratumpok warigo mengupacarai tumbuh-tumbuhan? Karena memiliki keyakinan sebelum kita ada di dunia ini, tumbuh-tumbuhanlah yang memberikan kita makan saripati dan lain sebagainya. Ya. Berarti lebih dalam lagi sebenarnya kalau tentang itu ya. Nah, kan ada peleburan dari 9 ke 3 itu. 3 itu Brahma Wisnu Siwa atau Akhirnya muncul Brahma Wisnu Iswara pada saat Brahma itu. Wisnu Iswara Yang disebut dari dengan 9 sekte Trisakti. menjadi Brahma Wisnu Iswara yang disepakati di Pesamuan Agung di Ya. Gianyar itu gitu ya. Pada saat itu belum Hindu berarti itu ya? Belum ya? Oke. Karena kalau kita berbicara istilah Hindu sendiri, itu kan coba kita cari di kitab-kitab Hindu lah. Ya, ya. Rasanya tidak ada muncul kata Hindu. Oke. Yang ada itu adalah pemberian dari orang Persia terhadap orang yang ada di lembah sungai Sindu. Oke. Lembah sungai Sindu di situ karena mereka pelafalannya tidak bisa mengucapkan kata Sindu, berarti mereka menyebutkan kata Hindu. Oh, Hindu gitu. Gitu. Oke. Jadi lama kelamaan orang yang ada di pinggiran sungai Sindu itulah yang disebut. Makanya penyebutan kata Hindu sendiri itu adalah berarti geografis. Orang-orang yang berada di pinggiran sungai Sindu itu disebut orang-orang Hindu. Oke. Oh berarti orang-orang yang berada di pinggiran sungai Sindu itu dia menganut agama Hindu gitu. Tidak juga ya. Dia agama lokal. Dia agama tapi lokal. orangnya yang disebut itu karena orang-orang dari Persia itu nggak tahu dia agama apa dan lain sebagainya. Mereka menyebut orang itu adalah orang Hindu. Oh gitu. Oke. Nah tadi kita bahas di Bali sekte gitu. Nah mungkin kita lompat dulu karena disebutkan tadi di Sindu itu gitu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih story di Sindu itu, apakah dia juga merupakan aliran kepercayaan yang akhirnya diakui secara global atau seperti apa? Semua pada dasarnya adalah kalau dia pikir adalah kepercayaan. Oh gitu ya. Tapi ketika dia ingin diakui, mau tidak mau itu kan penyebutan untuk menyebut sebuah agama besar. Ya. Coba kita lihat semua agama-agama itu, siapa sih yang pertama kali menyebutkan? Okay. Kalau seperti kita tarik lagi ke Bali, ketika kenapa kita bisa bilang diri kita beragama Hindu gitu? Karena kan pada saat tahun 50-an itulah sampai kembali tadi cerita, mereka ingin diakui. Tapi ketika usulan agama Tirta dan lain sebagainya itu mentok, ya. Tidak diterima oleh konstitusi kita negara. pakai yang istilahnya yang lebih diketahui oleh nasional. Pada saat itu dia kan sudah berkembang agama Hindunya di situ. Itu kita tarik. Lalu kalau istilahnya Pak Nyoman Wijaya, pemaskaran Bali, topeng. bagaimana sebuah mata itu kan sudah ada di maskara lagi biar cantik. Oke. Ya, ini juga mudah-mudahan hari ini menjadi suatu hari yang menarik dan bisa untuk generasi-generasi berikutnya gitu. Terutama di Bali ini yang bahkan tetua kita sendiri ketika kita menanyakan, tidak semua gitu, mungkin kebanyakan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, dan jawabannya yang paling klasik adalah Namula Keto. Nah itu ya, Namula Keto itu bagi masyarakat sekarang dan saya pikir kedepannya orang-orang wawasan akan bertambah, ilmu akan bertambah, kritis akan semakin tinggi gitu, dan kekhawatirannya adalah mereka akan meragukan
kepercayaan kita atau Hindu yang ada di Bali dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan media ini bisa menjadi salah satu barometer atau bisa menjadi, kalau di Bali, surya gitu, menjadi informasi paling tidak bahwa oh ternyata seperti ini loh awalnya gitu. Kalau orang banyak yang bilang Bali itu bukan Hindu gitu, Hindu itu seperti ini loh, Bali kok gitu, berarti ya ternyata seperti ini akarnya gitu. Tidak terlepas juga ada unsur politik kan, ada unsur politik agar kita bisa diakui gitu, bisa diakui di sini gitu. Nah, oke, sekarang pertanyaannya adalah tentang apakah Hindu yang tadi digunakan sebagai maskara itu gitu sesuai dengan aliran kepercayaannya nih gitu. Kita kan tentu di aliran kepercayaan itu punya aturan-aturan, punya namanya aja agam gitu kan. Nah, apakah ini ada sebuah kontradiksi misalnya gitu, berlawanan ya, tidak sesuai, atau memang sudah seiring sejalan karena Hindu itu universal gitu misalnya. Nah, bisa dijelaskan itu? Oke. Baik, saya coba jelaskan. Setiap proses asimilasi atau artikulasi pasti mengalami penolakan, penyaringan dan lain sebagainya. Sesuatu yang bisa diterima itu mulai bisa dipakai, kan gitu. Sesuatu yang tidak diterima itu dibuang. Istilahnya adat Bali itu punya filtrasi dia. Sejauh mana yang bisa diterima itu diterima, tapi yang tidak itu dibuang. Makanya kalau orang penglingsir tetua kita dulu bilang yang namanya ada kitab suci Catur Weda Sirah. Catur Weda Sirah itu kan maksudnya intisarinya sudah ada di situ, diserap dia gitu. Jadi bagaimana masyarakat Bali yang sebelumnya sudah punya keyakinan, sudah punya agama, itu ketika bahasanya pembahasaan Hindu itu masuk, mereka menyaring, disaring. Cuman sekarang yang kita lihat itu saringnya udah bobol semua. Karena ketika berbicara masalah Hindu, gitu, orang dikaitkan ke India. Gitu. Yang berbau Hindu pasti datangnya dari India. Padahal agama di Bali sendiri, orang sebelumnya sudah punya keyakinan. Di Jawa sudah punya keyakinan, di Kalimantan sudah punya keyakinan. Cuman kita ingin dalam sebuah ranah pengakuan saja, baru mereka masuk ke dalam, oh yang ini yang diakui, kayak dibilang tadi pemaskaraan, bagaimana bisa kita masuk diakui di situ. Tetapi syukurnya sekarang kan zamannya Pak Presiden Jokowi, aliran kepercayaan sudah bisa diakui, diakomodir, sudah diperbolehkan di kolom KTP dan sebagainya gitu. Kalau dulu kan butuh itu untuk kerja, sistem politis gitu. Oke, mungkin kalau katakanlah kita tidak ada pemaskaraan tadi, mungkin hari ini kita sudah bisa mendeklar aliran kepercayaan itu mungkin ya. Bahkan mungkin 9 sekte itu punya namanya masing-masing gitu ya. Punya namanya sendiri gitu. Jadi bingung juga di situ kenapa begini apa. Tetapi yang namanya kembali ke sistem agama kan membebaskan. Ya, betul. Karena beda konsep. Kalau sempat saya baca konsep agama Hindu sendiri dengan agama Abrahamik itu dia agak berbeda. Bagaimana membedakan antara Darmaning negara dengan Darmaning agama. Agama ini tidak bisa dijadikan satu dia dengan negara. Urusan negara ya lain urusannya, urusan agama lain. Tetapi dalam agama Abrahamik jadi satu. Betul. Agama mendeklar urusan negara. Ya. Bahkan membentuk sistem negara gitu. Tapi dalam sistem keyakinan kita beda. Darmaning negara, Darmaning agama itu beda. Urusannya kalau sudah urusan negara ya udah, agama hanya bagaimana memberikan fatwa filsafat ini yang akan menentukan arah pola pemikiran saja. Gitu. Tidak menentukan dalam artian agama begini, negara harus begini. Gitu. Oke. Itu yang dipisahkan. Nah, tadi kembali ada yang sempat disebutkan adalah agama dan religi. Nah, itu ada perbedaan. Nah, gimana tuh perbedaan agama dan religi itu? Gini. Kalau agama itu kan saya bilang tadi membebaskan dia.
berarti bagaimana sebuah orang meyakini sebuah agama, diyakini dulu. Tapi ketika religion, aturan, larinya adalah doktrin. Oke. Siapa Sorry, yang gimana? membuat? Agama itu? Agama itu kan agaman. Agama Kalau- itu kalau- agaman. Kalau saudara Oh, nggak ya. yakin, Ah, nggak usah laksanakan itu. Oke, oke. Gitu loh. Ah, Jadi kan kita punya sebuah rasa ya. untuk meyakini, kita masuk ke sana. Hmm. Tapi kalau religi, ini loh agama ini udah dipatri, kamu masuk religi ini, berarti segala jenis aturan yang di sini harus kamu ikutin. Gitu. Bahkan sebenarnya tujuan agama sendiri kan bagaimana agama itu membebaskan orang kan. Iya, iya. Membebaskan dengan menggunakan metode yang mana, gitu ya. Ya. Sedangkan Jalannya religi, kan ada jalan pembebasan. iya. Tapi kalau jalan sistem religi Ah, kan diikat. oke. Kalau kamu begini beda dengan agama ini tidak boleh dan lain sebagainya. Hmm. Itu sistemnya. Kalau Abrahamik itu religi sifatnya berarti atau gimana? Sebenarnya semua adalah ke agama tujuan awalnya, Tujuan tapi awal. pelaksanaannya Ah, ya karena kepentingan dan lain oh, sebagainya Oke, oke. dibawalah ke pengertian itu. Hmm. Di Indonesia pun jadinya seperti itu. Bagaimana ketika sebuah agama sudah mulai melembaga, Hmm. berarti kan ada sebuah aturan yang dibuat oleh pimpinan lembaga Hmm. dan itu harus diikuti oleh semua, Ya, ya, ya. gitu. Hmm. Kalau tidak, gimana sanksinya? Kan ada Ya. sanksi dan lain sebagainya. gitu. Sosial lah. Dan Ketika apa- agama lain. itu sudah mulai melembaga, Ya, ya. dia ada aturan yang harus diikuti oleh pengikutnya. Hmm. Itu kan sudah mulai seperti doktrin. Ya, ya. Tetapi ketika agama, kita lihat sendiri agama kalau dibilang dharma dan lain sebagainya, cuman ada dalam kitab kita, dalam aturan, kalau kamu berbuat jahat, hasilnya begini. Kalau kamu berbuat baik, hasilnya begini. Sekarang terserah Anda Hmm. mau pilih mana, gitu. Ya, ya. Tetapi kalau di dalam sebuah religi ada doktrin, nggak boleh yang jahat, nggak boleh, Ah, gitu loh. Ya. Tapi di situ kan tidak ada perimbangan pengetahuan jadinya. ya, 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 ya. Gitu loh. Kalau dari agaman, kalau Anda berbuat jahat, hasilnya kan seperti kalau nggak percaya lakukan saja dulu. Hmm, hmm. Oh gini hasilnya baru Anda, tapi di situ kan menyesal Anda gitu loh. sudah sekian tahun sudah ini melakoni itu, baru akhirnya balik lagi Ya. ke berbuat baik dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Kalau di agama dari awal sudah diberikan, Hmm. silahkan pilih gitu. Hmm. Tapi kalau doktrin tak, ini loh jalannya, cuman ini aja jalan yang lain tidak benar ini. Hmm. Jalan ini ya, kalau udah kamu masuk di dalam ranah ini, rel ini, ikutilah rel ini gitu. Ya, ya. Gitu. Kalau yang Anom lihat sekarang, katakanlah Hindu yang universal itu dia agama atau sudah ke religi itu? Sekarang sudah ke religi. Oh, sudah ke religi ya? Sudah ke Diterapkan di India. Buktinya kan kita sendiri di Indonesia apa-apa sekarang ketika berbicara masalah Hindu, orang-orang banyak sekali. Kalau tidak malah kita akan sering sekali bertentangan sekarang dengan saya bilang neo Hindu ya, mohon maaf, neo Hindu yang dengan kitab-kitab barunya, kitab lama sih tapi lebih diperkenalkan lagi gitu kan, atau lebih dibahasakan ulang. Itu mempermasalahkan tentang ritual, mempermasalahkan tentang apa yang dilakukan oleh orang Bali dari tata cara kacamata orang sana. Gitu. Oh gitu, Iya. ya. Misalkan kita sering melihat dulu sempat di dunia maya di Facebook ada perdebatan tentang caru, pembunuhan dan lain sebagainya kan begitu. Ya. Kita kan sama-sama kalau bilang itu kita sama-sama Hindu, tapi kan pelaksanaan di Bali beda. Gitu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah tentang bagaimana agama Hindu di India gitu katakanlah dengan di Bali kan tentu berbeda gitu, karena dia sudah punya story bahwa di Bali ini awalnya adalah memang bukan Hindu yang seperti ada di India gitu misalnya, yang masuk di Bali gitu atau yang digunakan di Bali gitu. Tentu ada perbedaan tata laksana gitu ya. Di Bali sering sekali dibilang ya mungkin ada beberapa pihak itu, tidak semua. Oh Bali itu ribet gitu. Bali itu banyak banget ada ininya, ada upakaranya, ada aktivitasnya dan lain-lain. Nah, pertanyaan pertama dulu. Apakah di India itu benar-benar berbeda banget dengan di Bali
atau ada yang sama gitu, atau ada hal-hal yang sama misalnya dari sisi misalnya katanya caru gitu, misalnya apakah di sana ada caru gitu, atau misalnya di sini Banten buat cana itu apakah ada gitu, coba ada nggak perbedaannya atau ada nggak persamaannya dulu, apa beda sama sekali gitu? Oke. Kalau dibilang persamaan tentu ada. Hmm. Kalau dibilang perbedaan banyak. Lebih banyak bedanya. Oke. Itu. Kalau bilang persamaan caru, kalau di India kan disebut dengan Durga Puja, Oke. sembahan kepada Matahari Durga dan lain sebagainya, perencangan itu. Hmm. Cuman di situ kan yang menganut itu tidak semua masyarakat Hindu, karena di sana sekta yang berkembang. Oke. Kuil khusus untuk kuil Hanuman, kuil khusus kuil Durga, khusus kuil Rama, kan begitu di situ. Oke. Kalau kita di sini kan sudah istilahnya kita sudah disatukan. Ya, betul. Lalu kalau kita kembali kepada zaman itu sama juga kita kembali ke sebelum era penyatuan. Sudah disatukan lagi, kita pecah lagi. Oh iya, iya. Gitu. Berarti nah kalau menurut Anom pribadi nih, kita sebaiknya membudayakan sekta atau tunggal? Gini, kalau kita misalkan mau ada perbedaannya di ranah umum dan ranah khusus, itu harus kita bisa bedakan. Karena beragama di negara ini adalah beragama secara individu dan secara sosial. Oke. Kan gitu. Ada ranah private dan ada ranah public. Ya kan gitu. Betul. Ketika ranah private kita bawa ke ranah sosial, akan berbenturan sekali. Ya, ya. Gitu. Tidak akan nyambung. Ya. Dan Karena berbenturan. kenyataannya banyak sekali keyakinan atau agama yang secara sosial kita ini tidak serat dengan diri kita sendiri, gitu kan gitu. Iya, iya, iya. Dan kenapa itu harus kita ikuti? Jalankan, Kan gitu. Tetapi ketika ini kan masalah agama itu adalah masalah pembebasan katanya. Oke, oke. Kan berarti Tidak bebas dong. gitu kan. Oke. Oke, kalau kita hidup di ranah sosial memang lebih bagus penyatuan. Udah disatukan, ikuti aja itu. Iya. Kan sudah disatukan. Tapi ketika ingin masalah individu di rumah, di apapun, silahkan Anda jalankan. Asalkan itu Anda jalankan dengan penuh keyakinan, Anda senang jalankan itu, tapi jangan bawa orang lain. Ya. Gitu loh. Kadang-kadang kan Menarik kita sekali. beragama sekarang seperti beragama Superman. Oke. Mohon maaf kalau istilah agama kadang-kadang atau religi dan sebagainya itu seperti celana dalam kan begitu. Oke. Sekarang kan banyak orang menonjolkan, diperlihatkan di luar celana dalamnya. Gitu. Ya, 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 ya. Padahal kan itu kan masalah urusan Anda dengan Tuhan. Tuhan aja kan. Iya, iya. Oke. Tapi lebih banyak sekarang orang ke pura biar stylenya begini, Oke. biar terlihat. Bahkan ada yang namanya kelompok selfitual kan di pura gini. Kalau mau ke pura ya udah ke pura aja, sembahyang udah. Ya, 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 menarik sekali. Artinya kita ini di ranah sosial tetap mengikuti norma-normanya karena sekaligus juga menjaga budaya kan ya, menjaga budaya. Di ranah private ya silahkan saja kan begitu ya, silahkan saja mau Anda belajar keyakinan yang mana atau mau belajar agama yang mana, karena konsep agama adalah tadi pembebasan dan itu ageman gitu, itu untuk pegangan diri sendiri kan gitu ya. Ya, ya, ya. Oke. Nah, bagaimana dengan di Bali ini upakara misalnya seperti Banten gitu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang dampak sosial dan lain-lain, bisa dibantu jelaskan sedikit tentang Banten tadi itu, apa sih sebenarnya Banten itu? Terus kenapa sih orang Bali, janganlah bilang Hindu karena mungkin di Hindu tidak ada Banten mungkin ya. Oke, kenapa orang Bali gitu? Kenapa orang Bali itu membuat Banten? Nah, gitu dulu. Gini. Dalam beberapa lontar yang mungkin seperti yang baca, di situ dibilang Banten itu punya keragaman tetui. Bagaimana Banten itu perwujudan kita, perwujudan dari rasa syukur. Sekarang Rasa syukur. di Bali sekarang konsep orang beriatnya itu kan awal pancayatnya itu adalah trirena. Kita memiliki utang lalu harus kita bayar, kan begitu. Kalau sekarang kan orang beda. Orang beriatnya mau hasil. Oke. Naturang Jadi pang kene pesu tagihane pang cair Kan gitu. Padahal dia lupa Oke. bahwa kelahirannya dia ke dunia ini adalah tujuannya untuk membayar Utang. utang. Oke. Gitu. Jadi
konsep orang beriatnya itu adalah bagaimana kita merasa syukur kita sudah diberikan kehidupan, diberikan nafas, diberikan air, diberikan udara oleh Tuhan. Kita persembahkan yang sekiranya kita bisa, sekiranya kita bisa gitu. Dalam artian jangan sampai ketika kita ingin beriatnya kita membebankan anak, cucu dan lain sebagainya. Kadang kan udah begitu, orang ke pura menyumbang 100 juta sedangkan anaknya masih kelaparan. Gitu loh. Kalau kita yakin nih anak itu adalah percikan dari Tuhan, kita sama juga melantarkan Tuhan yang ada di sini, ya begitu. Betul. Terus kita ngejar yang di pura, yang di luar, kita kasih 100 juta, anak kita nggak makan. Wah, ini mungkin luar biasa sekali bagi saya dan beberapa teman-teman juga berpikir tentang yatnya tadi itu. Mungkin bisa liatin video ini sama orang tuanya atau mungkin rekan-rekannya yang menganggap yatnya itu salah sudut pandang gitu. Nah, di perspektif talk ini kita melihat sudut pandang. Nah, yatnya mungkin nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kita Banten lagi mungkin lebih didetailkan. Kalau Banten dalam orang Bali itu sudah dibagi dia kan. Nista, Madya, Utama. Sekarang masyarakatnya saja mau memilih yang mana. Sudah ada pilihan kok. Dalam luntar Empul untuk Banten itu udah jelas Nista, Madya, Utama, Nista lagi dibagi 3 lagi. Nista, Madya, Nista, Utama. Sebenarnya kan Kanista. Karena Nista itu dibilang jelek dan lain sebagainya. Tapi Kanista yang sebenarnya dimaksud Kanista adalah pokok dalam sebuah perkara. Misalkan pokoknya di Kanista itu ada, di Madya pun Kanista itu ada. Cuman ditambahin aksesoris lain. Seperti aksesoris lain. Terus di Utama lagi ditambahkan. Nah, ini menarik nih bahwa Nista itu dalam arti Kanista gitu ya, yang artinya pokok, bukan Nista jelek gitu ya. Pokok-pokoknya. Sekarang tergantung masyarakat saja. Kadang-kadang kan ada orang malu untuk kecil sekali. Terutama yang lihat itu banyak ketika upacara pengabenan. Orang tuanya kaya, dia mau upacara yang sederhana, tetapi masyarakat di luarnya yang lebih banyak mencibir. Segitu disisakan tanah sama orang tuanya, upacaranya diperlakukan seperti ini gitu. Kadang-kadang masyarakat Bali itu yang lihat juga agak jor-joran. Karena kita berupacara di Bali itu berupacara bertingkat sebenarnya. Setelah ngaben kan ada lagi nyekah. Setelah nyekah kan ada lagi minta linggih dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sekarang kalau sudah di step awal sudah besar, otomatis konsep berupacara bertingkat itu kan kalau udah di awal besar makin naik. Tapi kalau udah di awal kecil, mau naiknya kan lebih mudah. Gitu. Karena kita harus juga berpikir bahwa upacara itu tidak hanya sekarang, tapi juga ngerorasin nikah dan lain sebagainya. Masih ini ada loh tingkatan, cuman mampu sampai sini, terus akhirnya yang nikahnya udah mulai baris berbaris, hadap kanan, hadap kiri. Adab kanan, kalau adab ada kiri. gitu. Kalau enggak ada. Gitu. Oke. Berarti tinggal pilihan masyarakat aja. Memang ya betul. Memang harus bijak gitu ya. Seperti mungkin dikatakan hidup itu tidak mahal, gaya hidup yang mahal.